Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Dari Fukuoka, kita akan balik ke Indonesia, tapi kita akan transit 22 jam di Vietnam Hanoi. Dan kira-kira dengan waktu 22 jam itu kita dapat apa aja di Hanoi. Nah, tapi sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, lanjut. Dan akhirnya kita nyampe juga di Hanoi. Perjalanan dari Fukuoka ke Hanoi, Vietnam kira-kira sekitar 5,5 jam. Kali ini kita pulangnya ke Vietnam, kita naik via jet, dan nanti sampai ke Bali pun juga kita naik via jet. Dari bandara kita naiknya airport transport. Pastiin teman-teman sudah booking dulu airport transport, karena ini yang paling aman. Mengingat beberapa YouTuber itu pernah posting tentang banyaknya scam yang ada di Vietnam. Dan kesan pertamaku di Vietnam, kota ini, Hanoi, atau mungkin beberapa kota Vietnam lainnya, itu berasa masuk Indonesia tahun 90-an. Baik dari potongan rambutnya, terutama yang cowok, fashion-fashionnya, atau cuma mungkin perasaanku aja. Dan sampainya di kota, ternyata benar. Bentuk bangunannya, bahkan desain interiornya kayak Indonesia tahun 90-an gak sih? Dan akhirnya kita tiba di hotel. Dan perjalanan kira-kira sekitar 40 menit dari bandara. Dan selesai check-in, kita mau cari makan. Kita explore deket-deket dulu dari hotel. Tipis-tipis kira-kira di dekat hotel ada apa aja. Dan aku penasaran dengan jajanan satu ini. Ya, sosis. Sosisnya itu dimasak di atas batu kayak gini. Nah, itu panas banget itu. Dan aku cobain, aduh ya ampun panasnya. Pas digigit itu tuh ada kayak keluar minyak-minyaknya gitu, kayak juicy gitu. Tapi ya gitu deh. Dan karena masih belum puas dan kita masih merasa lapar, dan ternyata ini sudah siang, waktunya makan siang, kita cobain ini nih. Tapi untuk teman-teman ketahui bahwa di Vietnam ini kebanyakan makanannya itu mengandung babi. Jadi ya buat teman-teman di Indonesia pastiin aja makanannya tidak mengandung babi kalau memang nggak boleh makan babi. Dan makan siang kali ini untuk berempat kita habisnya Rp175.000 dalam rupiah aja ya. Gila, aku cukup kaget aja ngeliat ada dua anjing husky stambung, kayaknya stambung sih, di atas tong sampah, kayak nggak ada harga dirinya gitu. Yaudah kita balik aja ke hotel karena mau istirahat sebentar. Dan aku cukup kaget aja, kalau biasa di Jepang kamarnya kecil-kecil, di sini kamarnya gede dan harganya itu nggak mahal. Tapi emang bener sih, desain interiornya itu bahkan lebih tua dari tahun 90-an. Berasa tahun 80-an saat aku masih kecil. Kayak di Korea Utara nggak sih? Atau memang karena sama-sama negara komunis emang desainnya boleh gitu ya? Kalau ngomong luasan kamar, emang kamarnya luas sih dibanding di Jepang. Cuman kalau masalah fasilitas ya standar-standar aja, bahkan bisa dibilang kurang. Ya standar-standar aja sih, tapi memang aku berasa kurang aja. Dan masalah kebersihan ya nggak seperti Jepang pastinya ya. Tapi kembali lagi, itu hanya opini pribadiku. Dan ini pemandangan dari teras kamar kami. Oke, setelah dirasa cukup istirahat sekitar 1 jam, akhirnya kita putusin untuk explore ada apa aja di kota ini. Dan kita putusin untuk pergi ke Koson Temple. Dan aku cukup terkejut aja, di sini setiap perempatan, setiap motor itu bunyiin klakson seperti ini. Jadi kebayangkan betapa berisiknya kota ini, karena di sini banyak banget yang namanya persimpangan. Dan aku cukup heran aja, di sini ternyata banyak juga yang jual action figure. Nggak tahu itu asli atau enggak. Dan akhirnya kita sampai di danau. Jadi di Ngokson Temple ini itu dikelilingin danau. Dan di seputar danau itu sebetulnya menjadi
Lokasi yang sangat hidup karena di sini juga banyak turisnya, dan untuk harga tiket masuknya itu tertera 50.000 Vietnam dong, yang artinya kira-kira sekitar 35.000 rupiah. Dan ini jam operasionalnya. Dan inilah pintu masuk Ngoc Son Temple. Yaudah, kita coba aja seberapa jauh kita bisa explore Ngoc Son Temple ini tanpa biaya tiket. Dan dari sini kita masuk aja langsung terus, dan sampai ada gapura itu, nah itu batasnya. Lebih dari itu teman-teman dikenakan cas 50.000 Vietnam dong, atau sekitar 32.000, mungkin 35.000. Dan bisa kita lihat setelah melewati gapura kita bisa menyeberangi memakai jembatan itu, dan akhirnya kita tiba di tempelnya. Dan di seputar danau ini banyak orang-orang yang sewa baju adat di sana dan untuk foto-foto di seputar danau sini. Payah. Dan ternyata di danau ini tuh banyak ikannya, cuy. Dan aku sempat lihat ada orang mancing di sini, dan ikannya gede loh. Begitu dapat dia langsung tutupin dengan tas plastik dan kabur. Jadi kayaknya ini illegal fishing. So, jangan ditiru ya guys, malu-maluin. Apalagi kalau kita orang Indonesia ketahuan. Dan masih di seputar danau, di sini semakin ke tengah semakin ramai. Dan ternyata ada kehidupan yang jauh lebih modern daripada tempat hotelku tadi. Walaupun sekelilingnya juga masih vintage. Dan ternyata di sini ya banyak resto-resto gitu, kafe-kafe yang jauh lebih modern. Dan aku sempat melihat ada KFC juga di sini, ada Starbucks juga, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya perjalanan kita lanjutkan karena katanya di sini di dekat danau ini ada gereja katedral, gereja kuno peninggalan ngerti negara apa. Dan karena penasaran kita ke sana aja. Dan gak jauh setelah sekitar 2 kilo kita akhirnya nemuin gerejanya, dan akhirnya kita cabut aja ke sana, ke situ. Nah, di tengah perjalanan ternyata ada yang jual lotre. Kalau dulu di Indonesia tahun 80-an itu ada yang namanya SDSB atau apa ya, forecast mungkin. Dan ini adalah gerejanya Saint Joseph Cathedral Church. Dan katanya kalau udah malam itu lampu-lampu di gereja itu dinyalain dan katanya keren. Dan malam hari pun tiba, saatnya kita beranjak untuk ke night market. Kayak ngapa sih night market di sini? Yuk kita lihat langsung, gas. Dan karena lokasi night marketnya itu dekat danau, maka kita kembali lagi ke daerah ini, ke sini. Nah, lokasi night marketnya ada di sini. Dan akhirnya kita tiba. Dan apa aja yang mereka jual? Ya seperti kaki lima gitu. Cuman ada yang aneh nih. Mereka jual parfum dan beberapa pernak-pernik hingga action figure. Dan action figurnya ini nggak main-main ini. Mirip banget dengan Hot Toys. Tapi kalau masalah kerapiannya, detailnya, mungkin yang pro yang lebih tahu. Aku sih orang awam kurang gitu tahu masalah action figure. Yang ternyata di sini lengkap juga, ada toko gitu yang khusus action figure. Wow, harganya juga murah kok. Bahkan ada juga yang jual Lego. Nggak ngerti ini Legonya beneran asli nggak sih? Kayaknya asli ya. Nggak ngerti deh. Dan beberapa barang dagangan lainnya yang pastinya ada baju dan outer-outer gitu. Ya kayak pasar gitu, harganya pasti murah. Dan pastinya bisa ditawar cuy. Penting kan? Gimana lalu lintasnya? Berisik kan? Iya, mereka itu setiap ada persimpangan, perempatan atau semacamnya, mereka kebiasaan untuk menghidupkan klakson karena di sana nggak ada lampu merah kayak di Indo, dikit-dikit lampu merah. Di sini nggak ada. Jadi ya klakson terus. Dan kita perjalanan untuk cari makan malam, dan cari makan malamnya di dekat Hanoi Train Street. Yes.
Kita makannya di daerah ini aja, di dekat Hanoi Train Street, karena habis ini kita mau ke kafe-kafe yang ada di Hanoi Train Street. Hanoi Train Street sendiri kayak ngapa nanti kita saksiin ya setelah makan malam dulu, oke? Karena udah sampai Vietnam ya pengennya makanan-makanan tradisional yang ada di Vietnam. Salah satunya adalah po. Ya, po itu kayak kuah bakso gitu, tapi ada kecambahnya dan beberapa daun-daun wangi gitu deh. Oke, setelah selesai makan kita langsung aja pergi ke Hanoi Train Street dan kita lihat aja di sana kafe-kafenya seperti apa. Gas. Nah, memasuki kawasan ini teman-teman nggak bisa cuma sekedar masuk foto-foto lihat-lihat, nggak bisa. Harus ada pemesanan dulu, at least 5 botol bir. Kalau nominalnya aku agak lupa berapa. Jadi ya kondisinya seperti ini dan kafe-kafenya itu sederhana, kursi-kursi kecil sepanjang rel. Ya sederhana gitu aja. Jadi ya malam ini kita cuman habisin malam dengan minum-minum bir, ngecil aja. Berikut aku cantumin Google Map-nya. Ketik aja Hanoi Train Street dan ini adalah jam dimana keretanya pas lewat gitu. Selesai dari Hanoi Train Street, kita mau kunjungin yang namanya street bar. Dan penasaran aja, walaupun kita di sana nanti cuma lewat aja karena habis dari bar juga kan, dari kafe-kafe kita cuma sekedar lewat aja, penasaran aja. Gila, ini mah rame banget. Jadi yang namanya street bar itu seperti teman-teman lihat itu banyak kursi kecil-kecil pendek di pinggir jalan ya, kita duduk-duduk di situ dan setiap warna kursi itu beda stand ya, beda pemilik. Jadi ya harganya pasti juga beda, yang disajikan juga pasti beda-beda. Ya itulah street bar Hanoi, Vietnam. Terus di bar kayak gini nih hiburannya apa? Ya teman-teman dengar sendiri aja, musiknya itu beda-beda setiap bar. Jadi campur aduk. Ya nggak jelas gitu. Selesai dari street bar, kita putusin untuk balik ke hotel dan tidur. Dan pagi hari pun tiba, kita awali dengan sarapan. Karena sebelum-sebelumnya kita awali dengan bersyukur, siang harinya aku udah lapar. Jadi ya kita awali dengan sarapan dulu. Dan selesai sarapan, kita langsung menuju ke airport untuk balik ke Indonesia. Dan ini adalah airport transport kita. Perjalanan ke airport kira-kira 40 menit dan kita booking airport transport ini melalui e-commerce yang ada di Indonesia. Dan ini adalah bandara Hanoi. Di pagi hari kita bisa lihat pramugari-pramugarinya dan ini adalah pesawat yang kita naiki hari ini, Vietjet. Lama perjalanan ke Bali kira-kira sekitar 5,5 jam. Setelah 5,5 jam penerbangan, akhirnya kita nyampe juga di Bali, di Ngurah Rai International Airport. Dan kita langsung cari yang namanya taksi online. Dan langsung aja kita menuju ke hotel yang ada di Sunset Road. Karena mengingat itu dekat dengan bandara, ya kita carinya yang dekat-dekat dengan bandara. Dan ini adalah hotel kita hari ini. Kita langsung gas aja masuk karena memang udah capek John, berasa kena jet lag dari penerbangan jauh padahal cuma 5,5 jam. Langsung aja kita spill kamarnya dan ini adalah 2 bed, room dengan 2 bed. Langsung kita masuk ke kamar mandi. Di situ ada bathtub walaupun nggak kepake. Dan ini adalah kamar mandinya, lengkap dengan amenities-nya. Lalu di sini juga ada teapot seperti biasa, air mineral 2 biji. Dan ini adalah pool areanya. Tapi ya aku lagi nggak pengen renang aja. Saking capeknya kita cuma bisa pergi ke beach walk aja untuk cari makan. Dan pagi harinya kita langsung melanjutkan perjalanan langsung pulang ke Jogja. Dan ini adalah bandara
Jogja. Nah, dari Bandara Jogja atau Yogyakarta International Airport, kita bisa langsung menuju ke kota dengan train, dan petunjuk kereta, stasiun kereta itu hanya bisa kita dapatkan di luar bandara. Jadi kalau saat di dalam bandara cari-cari petunjuk stasiun keretanya sebelah mana, aku nggak nemu. Tapi begitu keluar langsung, oh iya, itu di situ ada petunjuknya untuk ke stasiun kereta. Dan ini adalah kereta kita. Dan welcome to Jogja. Dan ini adalah akhir perjalanan kita, rangkaian perjalanan tur ke Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya Manuel Nuk, pamit. Bye.